Nah ini Bu, makanya buat ibu-ibu nih ya, buat ibu-ibu, contohlah Bu, Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah Bu? Istri Nabi. Istri Nabi Bu, Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi, beliau ini memang wanita yang sudah mengukir hidupnya yang baik-baik. Ya, Khadijah ini ibu sekalian, Siti Khadijah ya, tidak pernah berbicara yang tidak penting. Ya, yang tidak penting dia nggak ngomong. Kalau kita kan sebaliknya Bu, kalau ngomongin orang uplek dah. Ya, apalagi yang bau-bau gibah Bu ya. Siti Khadijah Bu tidak pernah berbicara kecuali ngapa? Penting. Siti Khadijah tidak pernah berkumpul-kumpul begini Bu. Beliau ada kumpulannya. Beliau juga punya kumpulan wanita-wanita waktu itu Bu. Tapi wanita-wanita yang sangat terhormat di masa jahiliyah. Kenapa terhormat Bu? Orang kalau pengen ngaca, pengen lihat nyontoh perempuan yang baik, contohlah Khadijah. Padahal waktu itu Khadijah belum jadi apa? Belum jadi istri Nabi. Tapi orangnya Bu selalu melakukan yang baik-baik. Kenapa ibu sekalian? Karena pengen ketika Khadijah mati, sampai sekarang Bu, kebaikannya masih diomongin orang yang hidup. Jadi tanda-tanda orang mati husnul khotimah, setelah dia mati, kira-kira nih kita mati diomongin yang baik apa diomongin yang jelek? Nah, kalau kita diomongin yang baik ketika kita setelah mati, maka itu tanda orang apa? Husnul khotimah. Ya kan? Sehingga ibu sekalian, orang itu sungkan Bu, sungkan kalau ingin jelekin Khadijah, karena memang orangnya terlalu baik. Bahkan bukan itu doang Bu, kalau ada orang yang ingin berbuat tidak baik sama Khadijah, maka orang lain yang Allah gerakkan untuk menolong. Begitu Bu. Mamanya nih, ada orang ngomongin kejelekannya almarhumah, tapi karena kita tahu dia orang baik Bu ya, Allah utus orang untuk menjelaskan, salah loh, justru almarhumah itu orangnya begini gitu Bu. Artinya apa Bu? Kalau kita memang benar-benar orang yang selalu menulis ya, mencatat hidup kita yang baik-baik, nggak butuh kita ditolong sama orang, nanti Allah yang akan mengutus orang lain untuk menjelaskan itu. Maka tugas kita sekarang Bu ya, lakukan apa tuh? Yang baik-baik. Jadi nggak perlu Bu kita pakai dibelain, no lu tanya si Anu dan no, kalau nggak percaya mak, kan begitu kita Bu ya. Jadi nanti Allah sendiri Bu yang mengutus orang itu untuk memperbaiki nama baik kita. Kalau kita memang sudah apa tuh? Menjadi orang yang baik. Makanya Bu, ada pahala yang mengalir Bu ya, ada dosa yang mengalir. Jadi dua tuh, ada pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir. Ini almarhumah Bu punya pahala yang mengalir, ya kan? Kalau dia mengalir Bu, lanjutin ya, anak-anak mantunya. Kali kalau almarhumah mak belanja sampai sekimit, kita mah separohnya dah. Ya, iya, borong. Kalau almarhum borong Bu ya, kita mah separoh kayak setengah. Yang penting inget nih, nyak gue begini nyak nih. Ya begitu ya. Jadi dia punya pahala ngalir karena almarhumah telah apa tuh, mengajarkan yang baik-baik. Jarang Bu orang kayak almarhumah Bu ya. Iya, makanya tanda-tanda dia baik Bu, kepergiannya Bu, kita merasa kehilangan. Iya, kepergiannya, pulang kampungnya almarhumah, kita merasa apa tuh? Kehilangan. Inilah tanda-tanda orang baik. Oleh karena itu ibu sekalian ya, kita nggak tahu ajal kita kapan, maka lakukanlah segera bikin yang baik-baik yang kita tinggalkan. Ya apa aja. Kalau orang punya ilmu ya punya sekolah, nah, itu Bu. Nah itu termasuk almarhumah punya, ya kan? Kalau dia punya duit, ya kan, termasuk berinfak. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya duit, perilakunya yang apa? Baik. Sehingga ketika dia wafat, dia sudah kembali kepada Allah, orang akan selalu mengenang dia yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Ya Allah, ibu itu mah rajin nih mak,
Pokoknya kalau ada taklim di mana aja datang. Ya kan? Nah, itu yang dia bisa itu pakai, kerjain. Sehingga ketika kita mati Bu ya, orang mengenang kita itunya. Ya kan? Di mana aja Ibu sekalian yang namanya belajar mah Bu ya, taklim, orang datang ngaji walaupun beda kelompok, beda wilayah, beda musola, diomelin nggak? Nggak ada yang diomelin. Namanya orang ngaji. Ya Bu ya. Nah, ini makanya jadikanlah hidup kita, sisa usia kita Bu ya, yang tinggal beberapa doang Bu. Ya, sisa hidup kita kan nggak lama. Ya kan? Dulu ibu-ibu cantik-cantik. Ya, sekarang cantik udah dempul. Ya Bu ya. Dulu kulitnya pada apa? Mulus. Sekarang pada kisut. Dulu giginya bagus, sekarang makan kue bugis nyangkut mulu ya. Ya. Dulu tenaganya kuat, jalan ke sono kemari kuat. Sekarang udah blonjor gitu Bu ya. Ya. Itu tandanya apa tuh? Tandanya udah tuir Bu ya, udah tuir. Kalau udah tua Bu, berarti deket sama kita pulang kampung. Ya kan? Kalau kita pulang kampung Bu sekalian, harus bawa apa? Bekal. Jangankan Bu, sampai pulang kampung ke tempat yang berbeda. Tebang Ibu dari sini ke Taman Mini aja. Wah, bawa timbel. Ya, bawa goreng jengkol, bawa teri, burung, dondong, pedak, wah, semuanya dibawa. Sampai malam kagak bisa tidur karena bisa mau ke Taman Mini. Ya Bu ya. Bersiap-siap. Itu barang tebang pindah dari Asalam ke Taman Mini Bu. Apalagi kalau orang pindah dari Asalam ke Mekah. Wah, banyakan lagi bekalnya. Ya kan? Bukan hanya bekal koper doang yang kita isi, sampai diratibin. Bekal-bekal ilmu ditambahin. Nah ini Ibu sekalian, ketika kita pulang pindah ke tempat ke alam kubur yang kagak balik lagi, udah pasti tempat berbeda, aturannya juga apa tuh? Berbeda. Kalau di dunia ya ketemu bala-bala, ya ketemu keripik Aceh, nah, ketemu air mineral ya, besek. Di kubur dapat nggak tuh? Nah, ketemu siapa? Munkar dan Nakir, ya kan? Kira-kira kalau kita ketemu munkar dan nakir, itu bisa nggak jawabnya? Ya, kan? Ya. Berapa sih Bu pertanyaannya? 5 apa 6? 6 ya. 6 pertanyaan. Kalau ditanya marabbuka, tuh jawabnya mah bisa. Ya. Tapi nanti kalau kita berada di alam kubur, nah tergantung bekal yang kita bawa. Makanya ada ulama mengatakan begini Bu, kalau pengen bisa lancar jawab 6 pertanyaan malaikat munkar dan nakir, amalannya atu Bu. Apa Bu? Di sholat. Nah coba dah. Pertama, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Ketika sholat apa yang kita sebut? Allahu Akbar. Udah. Orang yang sering mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, udah pasti cuma bisa. Ya, cuma di mana tuh? Sholat. Makanya orang kalau ceramah takbir gitu Bu ya. Nah, dalam rangka membiasakan tuh lisannya Allahu Akbar. Hanya Allah yang apa? Maha besar. Makanya kenapa itu Bu sekalian, ketika kita mau sholat panggilannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Karena itu pertanyaan pertama tuh ketika kita berada di alam kubur. Pertanyaan kedua, siapa nabi kamu? Nabi Muhammad selalu kita bawa namanya Bu. Ya kan ketika kita tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan sampai Nabi Ibrahim kita bawa. Jadi kalau kita sering tahiyat sholat, maka sudah pasti bisa menjawab. Ya kan? Pertanyaan ketiga, apa kitab kamu? Ya, Al-Quran. Ya kan? Kalau sholat yang dibaca emang apa? Cuma ayat Al-Quran. Makanya kalau dia sering dibaca, maka pasti bisa menjawab. Ya kan? Ini kira-kira kalau sholat Qurannya langganan apa? Kulis sama kulhu. Ya kan? Langganan itu Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ustadz, boleh enggak? Saya kalau sholat malam tahajud ya,
pengen lama baca ayatnya kagak apal kalau panjang, ya kulhu aja 100 kali rakaat pertama, ya, atau rakaat pertama kuliah 100 kali, kulhu 100 kali. Boleh nggak? Boleh. Karena ketika orang sholat ibu sekalian, yang dihitung pahalanya per huruf, bukannya per surah, bukan. Nah sekarang kul huwallahu ahad itu berapa huruf? Ada yang tahu kan Bu ya? Berapa pahala orang sholat Bu ketika baca Quran? Satu hurufnya 100 kebaikan. Jadi kalau ibu baca kul, berarti udah berapa tuh? 2 huruf. Berapa? 200 kebaikan. Makanya pas waladolin baca rakaat pertama Yasin Allahu Akbar. Nah udah 1 ayat tuh Bu ya. Yasin berapa huruf? 2 huruf ya. 200 apa? Kebaikan. Habis apalnya itu doang? Yasin Allahu Akbar ya. Ya, ya kan? Kebangetan pedit itu mah Bu ya. Nah, jadi kalau orang yang sholat selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan itu sudah menjadi apa? Jawaban kita menjadi gampang. Pertanyaan keberapa Bu? 4. Ya. Di mana kiblatmu? Ya. Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Ibu ketika sholat ngadepnya kemana? Nah, iya. Makanya orang yang sholat sudah nggak pakai ditanya lagi. Emang kiblatnya ada depan Ka'bah, dan itu kiblat kita, ya kan? Orang yang sholat pasti menghadap ke kiblat, dan kiblat itu salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka saya bilang tadi apa? Kunci gampang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di mana? Sholat, ya kan? Terus pertanyaan berikutnya apa? Siapa saudara-saudara kamu? Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini dianya. Jadi kalau Bapak Ibu ya nanti ditanya siapa saudara kamu? Nah ini saudara-saudara saya yang selalu aktif ngaji bareng-bareng, sholat berjamaah bareng-bareng. Ini mah ngaji kagak dateng ya, taklim kagak dateng. Jadi kehadiran ibu di majelis-majelis seperti ini Bu, di majelis taklim, majelis zikir ya, itu adalah menjadi saksi. Kayak kita nih sekarang, sama-sama kita menjadi saksi untuk almarhumah. Ketika ditanya apakah almarhumah Haja Nawira orang baik? Nah, saksi. Kenapa? Karena sering dia hadir di majelis-majelis kayak gini. Jadi kehadiran kita Bu begini nih, bukan nggak ada kaitannya ketika kita ada dalam kubur. Karena ada pertanyaan, siapa saudara-saudara kamu? Saudara-saudara kita adalah yang selalu kumpul bersama-sama. Makanya doanya apa Bu? Ketika kita berdoa, tawaffana muslimin wa alhiqna. Nah, itu kan dari Allah Bu. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Tuh satu yang kita minta. Yang kedua kita minta wa alhiqna, ya Allah kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Ini kalau kagak soleh Bu kagak kesini, ya kan? Dagang emang repot baik Bu Alia ya. Kalau kagak disempetin tuh Bu kaki ya, lah kagak keluar ya Bu ya. Sayang orang belanja banyak ya. Nah, tapi ini lebih mahal Bu daripada urusan dunia. Ya, dagang mah besok ada. 40 hari kan nggak ada 2 kali. Ya Bu ya, sekali doang, ngarang doang. Lo kan besok ngadain lagi ya. Nggak ada, ya kan? Jadi yang sekali datang jangan sampai ditinggal. Karena di sini akan menjadi saksi ibu-ibu yang hadir, yang rajin ngaji, rajin majlis taklim, rajin majelis gini Bu, menjadi saksi. Di dalam pertanyaan siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya buktinya hari ini Bu, kita sama-sama apa? Sepakat bahwa almarhumah Ibu Haja Nawira adalah orang baik. Karena selalu hadir di majelis apa? Majelis taklim. Sehingga orang-orang yang mendoakan ringan Bu. Ibu-ibu dikumpulkan ringan. Karena dia orang baik. Kan kalau ada orang yang kagak rajin majelis taklim Bu ya, dia aja kagak pernah datang, ngapain kita datang? Begitu Bu ya. Nah itu tandanya. Artinya apa? Di dunia aja Bu, orang udah nggak mau nolongin, udah nggak mau ngaku kalau dia saudaranya. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Makanya kenapa Ibu sekalian,
ketika kita menyaksikan ada orang yang mati, harus bilang yang baik. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah orang mati itu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Walaupun kita tahu dia punya keburukan, karena manusia nggak ada yang punya keburukan, Bu, pasti punya. Tapi kata Nabi, sebut yang baik-baik. Kenapa harus kita sebut, Bu? Wa antum syuhada'u fil ard. Karena kita ini menjadi saksi di hadapan Allah buat orang yang sudah mati. Hadis ini, Bu, turun, Bu, ya. Ketika itu ada jenazah digotong depan Nabi. Kemudian orang sambil gotong sambil ngomongin kejelekannya. Kata Nabi, wajabat lahu. Wajib baginya tuh. Wajib baginya. Datang lagi jenazah digotong. Orang yang ngiringin, Bu, nggak berhenti-berhenti ngomongin yang baik-baik. Kata Nabi, wajabat lahu. Wajib tuh baginya. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, yang satu lewat engkau bilang wajib, yang satu lewat engkau bilang wajib. Apa yang kau maksud itu tadi wajib? Kata Nabi, kalau ada jenazah diiringi kemudian orang nyebut-nyebut kejelekannya, wajabat lahun nar, maka orang itu wajib masuk neraka. Nah, itu makanya nggak boleh, Bu. Walaupun kita tahu dia ada apa tuh jelek, jangan, kesian. Seandainya kita, Bu, yang mati, Bu, ya, terus kita diomongin kejelekan kita, masya Allah, Bu, nauzubillah, Bu, ya. Nah, kemudian kata Nabi, kalau ada jenazah yang digotong, diiringi, dan orang sekelilingnya menyebutkan yang baik-baik, kayak almarhumah nih, Bu, ya, sejak kita takziah, Bu, ya, orang nggak berhenti ngomongin yang baik-baik. Maka kata Nabi, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Tuh, jadi kesaksian kita, Bu, ini akan bisa meletakkan almarhumah ini di neraka atau di surga. Semakin banyak orang yang bersaksi yang baik-baik, Bu, ya, maka akan meletakkan Allah untuk almarhumah di dalam surganya. Nah, ini penting. Kenapa? Jadi kenapa, Bu, almarhumah ini, Bu, orang sampai selalu ngomong kebaikannya? Karena tadi dia selama hidupnya selalu menanamkannya, betul. Dan itu nggak bisa instan, Bu, nggak bisa sesaat. Harus ditempuh, dijalani dengan waktu yang panjang. Ya kan? Jadi kalau kita pengen kayak almarhumah, maka catatlah kebiasaan hidup kita yang baik-baik. Sesuai kita bisa, Bu. Mana yang kita bisa? Kita punya mulut yang bisa, ya, maka ucapan yang apa? Baik-baik. Kita punya sikap yang bisa, maka bersikaplah apa? Baik-baik. Kemudian kita punya harta, kita bisa gunakan yang apa? Baik-baik, ya kan? Ini mak mulutnya udah kasar, Bu, ya. Sikapnya juga begitu. Bol kuning buntut gasir, Bu, ya. Iya, semuanya di dia tuh. Ya, Bu, ya. Kenal, Bu, bol kuning gasir, ya? Ya, karena dipintain sumbangan apa nggak ada. Nggak punya duit, padahal duitnya apa tuh? Banyak. Nah, nauzubillah, Bu, ya. Kalau perlu kita pelapor, Bu. Ayo nih, Bu, ada ini. Loh, saya duluan. Ya kan? Bukan pengen dinilai, tapi pengen mencontohkan, Bu, ya, mencontohkan buat orang lain. Sehingga nanti ketika kita mati, kita betul-betul diapain? Dikenang hidup kita yang baik-baik. Insya Allah, mudah-mudahan Ibu sekalian, ya, di 40 hari almarhumah ini, kita yang masih hidup, yang masih ada sisa umur kita, dan kita nggak tahu sisanya, ya kan? Apa 2 hari, apa seminggu, apa sebulan, Bu, ya. Maka yang sisa ini lakukan apa? Yang baik-baik, yang kita bisa. Nih, Bu, kalau saya tanya nih, Bu, Ibu mau dikasih Allah hidup mewah, rumah bagus, duit banyak, tapi panjang umurnya, apa mau mati besok tapi masuk surga? Nah, mau yang mana tuh? Ya, itu bukan pilihan namanya, ya. Pengen kaya, duit banyak, umur panjang, surga, Bu, ya. Bukan pilihan tuh, mah, ya. Kalau seandainya, Bu, malaikat nawarin gitu, malaikat apa nih yang disebut nyawa? Israel. Lo kalau mati besok, insya Allah lo masuk surga. Ya. Atau lo mau panjang umurnya, kaya, ya kan, bahagia.
Tapi belum tentu masuk apa? Surga. Mendingan milih mati besok, Bu. Ya, masuk surga. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Duit banyak belum tentu bikin kita bahagia. Makanya kata Imam Ali apa? Al-ilmu yahrusuka. Kalau kamu punya ilmu, ilmu yang melindungi kamu. Tapi kalau kamu punya harta, kamu yang menjaganya. Nah, harta banyak, Bu, kita nggak bisa tidur. Gerbang belum dikunci, mobil pada di depan, motor di depan ya. Warung belum ditutup ya. Ujung-ujungnya kita nggak tidur. Gara-gara punya harta. Ya, Bu ya. Makanya mendingan kita mati besok masuk. Dan nunjuk yang mati besok ayo. Saya doain biar Al-Fatihah. Begitu, Bu ya. Romana kagak mau juga ya. Masya Allah, ya kan? Jadi dunia tetap lebih apa? Lebih menggoda, Bu ya, daripada akhirat, Bu ya. Padahal akhirat lebih enak. Jangan sampai, Bu ya. Kenapa, Bu? Nabi Adam sama istrinya sampai keluar dari surga. Karena tergoda dengan apa? Dunia. Ya kan? Kita ini kan, Bu, asalnya dari surga. Maka kalau bisa, Bu, kita pulang lagi ke surga. Ya, datang ke dunia tanpa dosa, pulang ke akhirat juga tanpa dosa. Pengennya begitu. Ini mana berat banget, Bu ya? Kayaknya berat ini. Datang ke dunia tanpa dosa, pulang ke akhirat berat bawa apa? Dosa. Berat begitu ya. Iya. Makanya saya kalau umroh saya bilangin awas nenek-nenek itu kalau mau berangkat kemana-mana jangan banyak tentengannya. Semakin banyak tentengan semakin berat. Semakin banyak pemeriksaannya. Ini berbunyi, ini berbunyi, ini berbunyi, Bu ya. Jadi lama dia diperiksa. Coba kalau kagak lenggang kangkung, Mbak ya. Slep masuk. Gitu kan? Ya kan? Artinya apa, Bu? Semakin kaya orang punya harta, semakin lama pertanyaannya. Mau kaya mau susah? Nah, kaya juga ya. Tapi lama bertanyanya, ya kan? Insya Allah, Bu. Makanya kalau yang dikasih kaya, kayak almarhumah nih, baik sama orang. Biar nanti itu yang memudahkan kita, ya kan? Ya Allah dia mah baik, ya Allah dia mah baik. Orang gitu semua, ya kan? Jadi kalau kita dikasih kaya, tapi kita apa? Baik sama orang. Insya Allah, mudah-mudahan, Bu ya. Karena itu mari sama-sama Ibu sekalian. Kita baca suratul Fatihah khusus kita niatkan buat almarhum Guru Kohar, almarhumah Ibu Hajjah Nawira ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian sekalian yang kedua ya, Bu ya. Kita niatin buat kita, Bu, biar Allah kasih umur panjang fi taatillahi wa taatir rasul. Panjang tapi taat sama Allah dan Rasul, Ibu ya. Sehat wal afiat. Apalagi bisa ke Mekah ke Madinah. Ada yang pengen? Nunjuk. Ya. Tapi kalau punya duit kagak ya. Ya karena mah doa aja doa ya. Minta aja sama Allah. Nanti Allah yang ngundang. Ya, nanti Allah yang ngundang, Bu. Yakin begitu, Bu? Kemarin saya berangkat, Bu ya. Itu 14 orang gratis umroh tuh, Bu. Iya, di umroh sama tetangga-tangganya diumrohin semua. Ada yang satu, Bu, dari Pulau Timaha. Dia tukang rajin salat di musola. Aki-aki kakinya rada-rada sakit. Kalau salat curut gitu, Bu tuh. Iya kan? Kaki yang sakit ya? Pas selesai salat, Ki, udah haji belum? Belum. Udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Begitu, Bu. Datang dewek tuh orang. Ya udah kalau mau umroh sana hubungin Ustaz Nung, datang aja ke rumah dia. Begitu, Bu. Tuh coba, Bu. Enggak perlu pakai duit. Allah yang bukain jalan. Nah, tugas kita mah minta aja. Ya, insya Allah nanti Allah yang bukain ya. Kalau kagak panggilan haji dan umroh ya panggilan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bu ya. Itu udah pasti kan ya? Ya udah, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang ketiga, Ibu sekalian, saya mohon dibaca surah Fatihah, Bu. Insyaallah saya akan berangkat pada 11 November, Bu. Insyaallah ada 45 orang yang udah daftar 31. Masih ada berapa tuh?
Berapa Bu Bude? Hah? Masih ada 14 lagi. Ayo buruan. Ya, berangkat tanggal 11 November. Ya, 10 hari. Ya, mohon doanya Bu, biar lancar, sehat walafiat. Jamaah yang dibawa juga sehat semua Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Silakan itu Bu dimakan ke. Ya. Nah, habis. Kalau enggak ya anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik diapain? Bungkus ya kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.